Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadataini wa tunji qailahuma min azabin muhin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahabbahu ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Aw kama qala Allah ta'ala sahibul izzah wal jalalah fi kitab tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunt wattaqullaha mastata'tum. Ayahanda, bunda, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah hati orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan ya, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat karunia, fadilah-fadilahnya. Tidak usah hari-hari kemarin, Pak. Kita mulai dari bangun tidur tadi. Ya, tidak usah hari kemarin-kemarin. Ya. Nikmat-nikmat, fadilah-fadilah, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Tidak usah hari kemarin-kemarin, bahkan selama hidup kita, umur kita. Bangun tidur tadi saja. Ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala maha baiknya kepada kita. Ya. Kita tidur di buminya Allah. Kita hidup di buminya Allah. Kita makan dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kita menghirup udara dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang Allah Subhanahu wa taala maha baik, yang patut dan layak sangat untuk disyukuri? Yaitu karena Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak butuh kita. Bagaimana? Allah tidak butuh kita. Kalau kita memberikan kepada orang, kadang-kadang kan walaupun seikhlas apapun, tetap ada motivasinya. Tetap ada motivasinya. Tapi Allah tidak ada. Dan Allah maha baiknya di situ. Ya, kita tidak butuh, Allah tidak butuh kepada kita, sedangkan kita sangat membutuhkan Allah, begitu kan? Ya.
Itu tadi saya bilang, kita makan dari di bumi, dari rezeki di buminya Allah Subhanahu wa taala, makan tidur di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah bikin tagihan, bikin invoice, ya. Apapun yang diberikan kepada kita, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun fasilitas yang kita gunakan, tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan mana dan dari alasan mana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan rasa syukur ini, ya, paling tidak jangankan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak kufur nikmat, menjadi hamba-hamba Allah yang tidak kufur nikmat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bagian kecil yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian kecil, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Nah, gitu loh Pak. Ternyata orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi yang bersyukur itu bagian kecil, kata Allah. Walakinna aktsaran nas. Akan tetapi sebagian besar, ya, bahkan paling banyak. Kalau aktsaran nas itu, kalau gramatika bahasa Arab kan isim tafdil, itu superlatif, ya. Kathir banyak, apa, jazakumullah kathiron, kan begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kalian, membalas Anda dengan balasan yang banyak. Tapi kalau aktsaron nas, aktsar dari kata kathir menjadi isim superlatif, isim tafdil, ya, namanya isim tafdil. Aktsaron nas menjadi paling banyak. Jadi yang paling banyak orang yang tidak bersyukur. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Di redaksi lain di dalam Al-Qur'an, walakinna aktsarahum, ya, aktsarahum, hanya mengganti kata ganti, hum kata gantinya annas, ya. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Kan tetapi sebagian besar, akan tetapi paling banyak dari mereka atau dari manusia itu la yashkurun, tidak bersyukur. Mudah-mudahan artinya yang bersyukur adalah bagian dari kecil daripada jumlah manusia. Dan mudah-mudahan kita berharap pagi hari ini termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian kecil daripada orang-orang yang bersyukur, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah akan saya sampaikan pada subuh pagi hari ini, bahwa bersyukur itu penting dan bagian daripada ibadah hati, yang dengan hati itu, apabila hati yang bersyukur, ya, fa insyaallah menjadi hamba-hamba dalam ibadah kita, ya, dalam ibadah seharian kita, apa saja menjadi nilai ibadah dan bermakna signifikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak. Karena Islam itu universal, luas sekali. Ya, begitu. Dan kita harapkan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nikmat Allah yang paling tinggi, ya, nikmat Allah, ingat ini, yaitu ketika nanti kita bertemu Allah di surganya. Ya, tidak mungkin orang-orang yang di neraka itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengupgrade ibadah kita, tauhid kita, akidah kita upgrade, ya. Saya dulu waktu masih kecil, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, waktu masih kecil di kampung nih, ya, karena kehidupan masyarakat kami itu di kampung itu mayoritas adalah petani. Ketika mau panen, subur sekali, Pak, subur sekali. Ketika mau panen, ya, menjelang sepekan 2 pekan mau panen itu, pasti di pojokan sawah itu, ya, di pojokan sawah itu dikasih sesajen. Mungkin bapak-bapak yang sebagian besar di sini mungkin pernah mengalami atau melihat hal yang sama yang saya sampaikan.
Ya. Nah, itu di situ ada ayam, Pak. Apa namanya? Daging ayam, udah mateng. Daging ayam, ayamnya pun dipilih yang remaja, Pak, istilahnya begitu ya. Nggak boleh yang tua, remaja. Lalu kemudian ada telur, telurnya mateng juga, masih utuh, telur kampung begitu, dan ada jajanan pasar, seperti itulah. Dan itu dengan harapan nanti supaya kalau panen, nah ini masalahnya, mulainya tuh, supaya kalau panen nanti tidak diganggu oleh makhluk yang jahat. Kalau panen, dan berharap dengan panen yang melimpah, karena ada keyakinan kalau tidak begitu panennya yang mestinya hasilnya 5 kuintal, 1 petak menjadi 3 kintal atau 2 kintal. Itu ada keyakinan seperti itu. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Kekinian ya, saya bilang kekinian dengan masyarakat pendidikan yang sangat modern ya, terutama kaum muslimat, saya pikir sudah itu hal-hal yang kepercayaan yang saya ceritakan tadi itu sudah hilang. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tentunya dengan bentuk lain. Ya, sesajen itu dengan bentuk lain. Makanya ketika kita baca pesan Rasulullah SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah ada 7 dosa yang sangat membinasakan, kata Rasulullah SAW. Dan yang pertama adalah syirkum billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wassihr. Ternyata urutan kedua itu sihir, Pak. Dan masyarakat modern hari ini banyak yang memberlakukan itu. Ya, apalagi di warung-warung Tegal itu. Pagi masak nggak sampai siang, Pak. 2-3 jam basi. Ada yang begitu. Masya Allah. Dan ini saya bilang ini adalah bagian daripada 7 dosa besar. Ya, 7 dosa besar yang sangat membinasakan. Tentunya membinasakan bagi pelakunya. Kalau itu dilakukan berjamaah, maka jamaah itu akan hancur, akan binasa. Ya. Jika dilakukan ini perseorangan, orang itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan hancur dengan sendirinya. Dan itu jikalau dilakukan oleh institusi, maka institusi juga akan hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya bahaya ini. Makanya kita jauhi yang diantaranya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sihir, wasihr, ya kan? Termasuk makan riba, aklul riba wa aklul yatim, ya, termasuk makan hartanya anak yatim. Sekarang ini banyak, Pak. Jadi anak yatim jadikan komoditi, duafa dijadikan komoditi, ya, untuk mencari keuntungan baik pribadi maupun kelompok, dan ini sangat-sangat berbahaya. Ya, termasuk menuduh perempuan-perempuan yang beriman, ini termasuk 7 dosa yang membinasakan, dituduh berzina. Masya Allah. Kalau hari ini kan luar biasa, Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hampir 15 abad yang lalu itu semuanya terjadi hari ini. Semuanya terjadi. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan kita termasuk nanti diberikan, ya, di kelompok orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang paling tinggi, yaitu al jannah, surga. Ya. Dimulai dari rumah tangga kita, ya kan? Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya saya bacakan ini, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, karena hadis ini termaktub di dalam kitab As-Sahihain. Jadi jangan ragu sahihnya, mutawatirnya, ya. Levelnya level tertinggi, termasuk level tertinggi di dalam derajat hadis, dan derajat hadis yang paling tinggi adalah mutawatir. Dan ciri khas hadis yang mutawatir itu diawali dengan ru'aitu atau ru'aina, aku melihat, atau kami melihat, sami'tu, aku telah mendengar, ani Rasulullah SAW, aku telah mendengar dari Rasul. Oh, itu sudah
itu redaksi hadis yang ciri khas yang sangat mutawatir, derajatnya mutawatir. Mutawatir udah perlu diragukan lagi sudah, ya. Karena melampaui derajat hadis ya, hadis kan ada hadis ahad, hadis macam-macam itu, termasuk hadis mutawatir, ya kan? Biasanya diawali dengan ro'aina, kami telah melihat, aku telah melihat, sami'na, aku telah mendengar, kami telah mendengar. Nah, kalau udah sami'na itu berarti kan lebih dari 3 orang yang mendengar. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya jamak itu udah harus 3, minimal 3 baru dibilang jamak, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berapa Pak dibilang jamak Pak? Lebih dari 1 udah cukup ya? Lebih dari 1 artinya berapa? Bisa 2 orang ya. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh 2 orang, 3 orang baru dibilang banyak, gitu. Jadi kalau saya bilang wah banyak jamaah masjid Al-Ikhwan yang tidak bersamaah pada hari ini, padahal cuma 3 orang, bisa dibilang banyak. Makanya dalam bahasa Arab itu luar biasa. Misalnya Ja'a Pak Adnan ila masjid, gitu. Ini belum tentu kalau dalam bahasa Arab telah datang Pak Adnan ke masjid, belum tentu datangnya orangnya, bisa saja pembantunya yang datang. Itu dalam bahasa Arab begitu, ya. Tapi kalau redaksinya Ja'a Pak Adnan binafsihi ilal masjid, loh beda lagi. Pak Adnan telah datang dengan dirinya, loh dengan dirinya, detail kan gitu kan. Ja'a Pak Adnan binafsihi ilal masjid, telah datang Pak Adnan dengan dirinya ke masjid. Nah, ini bahasa Arab nih. Makanya hati-hati kalau memaknai hadis Al-Quran dengan tekstual, ini sangat berbahaya kalau nggak tahu gramatika bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling praktis untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah terlalu mentajdid takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak disampaikan Allah, termasuk wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian di akhirat, dan hanya berbekal takwa itulah adalah bekal yang terbaik. Coba Pak, mari kita upgrade Pak. Hari ini ya, hari ini kita upgrade. Kita ini kadang-kadang begini loh Pak. Kita ini mau pergi safar. Safarnya ke Bandung. Berapa hari ke Bandung Pak? Berapa hari? 2 hari? Ya? Berapa hari? Berapa jam kalau ke Bandung? Pak Citatang, berapa jam Pak Citatang? 6 jam? 2 jam nyampe. Ya, oke lah. Kita mau pergi nginep sehari atau 2 hari, 2 hari. Ya, 2 hari atau 3 hari lah. Nginep hotel semalam berapa? Oke, 500-750 ribu misalnya. Ya kan? Ya, kalau kita jamaah al-muqarrabin misalnya nginep di Ritz-Carlton ya ngapain gitu kan? Ya. Katakanlah harga yang 500-750 ribu 2 hari 1.500.000 plus makan 3 juta 3 hari, jadi sehari 1 juta. Berapa jadinya? 1.500.000 sama 3 juta 4.500.000. Tapi Bapak bawa uang berapa? 2 miliar misalnya. Ribet nggak untuk menghabiskannya Pak? Oke lah, contoh yang paling simpel. Bapak mau ke Cisalak atau Cisalak ke sini, ya kan? Bapak dari sana nyaman bawa beban 30 kilo, kira-kira keberatan nggak dari Cisalak ke sini? Biasa aja ya, karena bawanya bawa motor ya. Padahal saya bilang kalau jalan kaki misalnya, karena nanti di akhirat nggak ada motor. Ada motor nggak kira-kira? Wah, alam biswab. Katakanlah ini, saya bilang ini hanya analog. Jangan sampai kita nanti di akhirat itu dibebani hal-hal yang nggak penting. Karena ketidakcerdasan kita memanage harta kita, harta benda kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sangat bahaya Pak. Ya, makanya dalam matematika sedekah kan beda dengan matematika yang kita pelajari pada umumnya.
Matematika sedekah misalnya, ya, kita punya uang 1000 apa 2000? 1000 perak, 1000 perak. Kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala 100 saja. Berarti tinggal jawab aja Pak. 1000, kita punya uang 1000, ini biar nggak ngantuk nih. Kita punya uang 1000, kita sedekahkan 100 perak, 100 rupiah, tinggal 900. Ya, itu kata Bapak. Tapi kata malaikat beda. Ya, 1000 dikurangi 100 tinggal 900. Beda. 900 kan kata Bapak. Padahal saya sudah kasih judul itu sedekah. Kenapa Bapak jawab 900? Karena di benak bapak-bapak, di benak kita, karena itu kita pakai matematika dunia, bukan matematikanya Allah, bukan matematikanya malaikat. Kalau matematikanya malaikat 900, oke, 100 kita infakkan kepada Allah. Jadi dari 100 itu jadi berlipat ganda. Kama fali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayo, dari 100 itu menjadi berapa? 700. Dari masing-masing 100 dari 700 itu jadi 100 lagi. Berarti berapa? 700 kali 100 berapa? Berapa Pak? 70.000 apa 7.000? Hah? Berapa nih? Ya tambah bingung kan? Baru 100 suruh ngitung, belum 1 miliar nih. Iya kan? Berapa jadinya? 900 plus 7.000. 7.000 apa 70.000 Pak? 70.000. Berapa Pak jadinya? 79. Ayo, berapa? Jadi yang ditinggal di dunia, saya mengatakan, saya singkat-singkat aja, ternyata yang ditinggal dunia itu tetap nilai nominalnya tetap tidak berubah, dan ternyata yang kita titipkan itu dilipat gandakan, bahkan nggak hilang. Dan ini kan hanya sebenarnya rasa Pak. Orang kaya sama miskin itu bedanya cuma rasa saja, ya, rasa saja Pak. Kalau tidur sama dua-duanya itu, orang kaya orang miskin sama-sama miskinnya, sama-sama miskin. Nah ini penting Pak. Kenapa saya bilang tadi? Inilah bagian dari ketakwaan saya bilang. Ya. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu harus all out dan tidak menjadi masalah dalam akidah kita. Jangan pernah menjadi masalah dalam akidah kita. Oh sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rumah tangga saja misalnya. Kan saya bilang tadi di awal, jangan pernah Bapak dibebani dengan perjalanan yang di luar beban itu. Kalau harta kita misalnya yang kita tinggalkan, lalu kita meninggal dunia kapan saja, anytime, di mana saja, harta menjadi milik siapa itu? Warisnya siapa? Anak istri katakanlah, atau saudara yang nggak punya anak, kan begitu. Dan mereka tidak pernah memikirkan diri Bapak. Bapak kalau meninggal, kita semua ini kalau meninggal, ya, sehari 2 hari berduka, 40 hari, 7 hari, 40 hari, udah mulai hilang tuh, ya kan? Apalagi bertahun-tahun, anak kita itu sudah jarang Pak, apalagi di kota besar, ya. Apalagi kuburannya di mana? Kalau orang sini di mana? Tapos, ya. Udah dilupain kita Pak, sudah dilupain. Makanya apalagi sudah umur 40 tahun, ya, seperti yang di Al-Ahqaf itu ayat 15, ya, nanti Bapak baca juga itu, ya. Gimana seharusnya, regulasinya seperti apa, teknisnya seperti apa, yang Allah kehendaki, guidance-nya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang umur 40 tahun atau umur yang di atas 40 tahun ke atas. Nanti dibaca surat Al-Ahqaf ayat 15, Bapak inget-inget, nanti dibaca. Kalau yang nggak jelas bisa ditanyakan nanti, ya kan?
Bapak sekalian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti di akhirat. Ya. Apalagi yang udah usia pensiun ini. Ya, kalau kita meninggal terus lalu kemudian meninggalkan tidak tahu sedikit atau banyak harta, dan kalau bisa saya himbau, saya sarankan semakin sedikit meninggalkan yang diwaris itu lebih baik. Kalau mau memberikan anak dari sekarang, begitu loh Pak. Apalah itu artinya, hibah waris atau bagaimana, dari sekarang. Ya, walaupun ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri dan seterusnya itu, ya, hatta idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dan seterusnya itu. Ya kan? Untuk berwaris, untuk apa? Meninggalkan wasiat dan seterusnya. Jadi sekali lagi biar bisa membedakan wasiat sama enggak. Wasiat itu nanti kalau saya meninggal, anakku, istriku, supaya engkau makamkan aku di sini, di situ. Itu bukan wasiat, Pak. Bukan wasiat. Dan itu yang banyak salah paham, banyak gagal fokus di situ itu. Sebagian kaum muslimin. Dan itu dianggap apa? Wasiat. Dan wasiat itu konsekuensinya kan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu bahkan khalidina fiha. Orang yang melanggar wasiat itu dianggap maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melampaui aturan-aturan Allah. Begitu loh Pak. Wa yata'adda hududah, dan ancamannya serius yudkhilhu naran khalidina fiha, dan akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan selama-lamanya di sana. Masya Allah. Masya Allah. Padahal itu potensi seorang muslim. Ya. Potensi seorang muslim masuk neraka gara-gara melanggar wasiat. Banyak Pak, banyak banget. Saya sering menerima curhatan Pak. Ya, seseorang mempunyai anak 4, ya kan, misalnya 1 atau 2 perempuan, 2 laki-laki, atau 1 perempuan 3 laki-laki. Dan ini dibagi sama, sama. Termasuk melanggar wasiat enggak Pak? Termasuk melanggar waris enggak? Melanggar. Dan ancamannya tadi, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun naran. Wa yata'adda hududah. Nah, ini bahaya. Dan ini banyak di masyarakat kita. Karena membagi waris berdasarkan perasaan. Wah, enggak enak ini sama-sama anak. Saya bagi rata saja Pak Ustadz. Karena sama. Apalagi yang perempuan itu misalnya mempunyai kesulitan ekonomi dibanding yang saudara yang lain misalnya. Waduh, ini karena tidak berdasarkan Allah. Padahal kalau menurut Allah, ya kalau perempuan separuh, laki-laki 1, perempuan setengahnya, kan begitu, betul? Begitu kan? Misalnya seperti ini, dasar saja ini, dasar waris. Tapi tidak, kan bisa saja tetap separuh, tapi dihimbau, diajak, didakwah kepada yang laki-laki, wahai anakku, kamu punya 1 saudara perempuan, yang 1 saudara perempuan kamu tahu dia agak kesulitan dalam ekonomi, walaupun dia sudah bersuami. Saya himbau, saya minta, saya mohon kepada kalian, sudilah kiranya untuk bersedekah kepada dia dari hasil waris itu misalnya. Cakep enggak Pak? Misalnya masing-masing nggak usah banyak-banyak, 25% misalnya, kan bisa saja, dan itu menjadi amal sedekah. Ya, kata Rasul malah begini kan, sabda Rasul, as-shadaqatu ala dzawil qurba sintani, sedekah kepada kerabat itu dapat 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Ya, 1 ajrus sedekah, pahala sedekah itu sendiri, wajr itu silaturahim, dan sedekah
menyambung silaturahim. Silaturahmi apa silaturahim, Pak? Silaturahim. Tapi bapak-bapak biasanya silaturahmi. Saya dari silaturahmi dari Pak Ustadz. Oh, dari Pak Ustadz silaturahmi. Silaturahim. Silaturahim. Karena Ar-Rahim ini adalah asma Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang menjadi nama lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna. Ar-Rahim, apa artinya Ar-Rahim? Kasih sayang, zat yang maha menyayangi. Masya Allah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ciri-ciri untuk menjadi orang-orang yang silaturahim, yang menyayangi, adalah sekali lagi di alam ruh kita itu, Pak, kita itu tidak ada rasa benci sesama muslim, ya. Makanya nanti kita ditanya di alam kubur itu mungkar nakir, jikalau sempat menanyai mungkar nakir, bila sempat menanyai, ya. Makanya saya bilang, Pak, saya itu nggak pernah zakat, Pak. Nggak pernah zakat, maksudnya zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus, ya kan. Saya itu nggak pernah zakat mal. Ya Pak Adnan kayaknya senyum nih. Serius, beliau tahu saya punya nomor rekening tapi tidak ada duitnya banyak, Pak. Paling untuk menghidupkan rekening saja, Pak. Nah, wajib zakat nggak kira-kira? Beda dengan Bapak yang mungkin nilainya ratusan miliaran itu nisab pasti. Kenapa saya nggak zakat, nggak pernah zakat? Nggak pernah nisab. Saya nggak pernah zakat, Pak. Itulah saya bilang, ya, harta yang kita sedekahkan kepada Allah, entah untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk fisabilillah, ala kulli syai', ya, itulah harta sebenarnya Bapak. Ya, harta yang Bapak tinggalkan untuk anak-anak istri itu jadi apa, Pak? Jadi kotoran, Pak. Makanya nanti secukupnya, Pak. Ya, Bapak meninggal jangan sampai meninggalkan terlalu banyak harta. Ya, terutama yang sering berzakat, karena saya bilang tadi saya nggak pernah zakat, Pak Adnan, mohon maaf, zakat mal maksudnya, ya nggak pernah nisab, ya, Masya Allah. Dan ini luar biasa, Pak. Ya, ini hanya mengingatkan saja, ya. Jangan sampai Bapak mestinya bisa jadi masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa hitung-hitungan, bisa jadi. Allahumma amin. Ya, untuk urusan surga biasanya agak tell me. Kalau coba, mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian, ya, tidak tahu hari ini besok, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah banyak-banyak, 1 bulan 1 M. Nah, aminnya cepat. Nah, itu sudah di dalam adal Quran. Ya, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya, ya, illa fi, dan di Ar-Rum itu orang memang banyak cerdas, banyak tahu urusan dunia, tetapi urusan akhirat ghafilun, termasuk orang-orang yang lalai, ya kan? Oh sekalian dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa taala, saya akan bacakan salah satu hadis Rasulullah SAW, dan ini ketika Ibnu Abbas mentakwilkan ayat wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ibadah kita dimulai dari keluarga kita dulu. Komitmen kita berkeluarga. Kan banyak orang berkeluarga itu tujuannya macam-macam. Dan macam banyaknya, saking macam-macamnya bertujuan hidup dalam rumah tangga, termasuk kenapa ingin nikah. Wah, saya ini Pak Ustadz, saya sudah tua, saya ingin segera punya anak. Tujuannya punya anak. Oh Pak Ustadz, kenapa kamu ingin nikah? Wah, saya ingin Pak Ustadz, saya sibuk sekali kerja, saya ingin kalau nyampe rumah nanti sudah ada yang nyuciin baju saya, nyiapkan menu makanan saya, lalu kemudian baju setrika saya, baju disetrika, baju sudah dicuci, Pak Ustadz. Jadi ada juga orang yang nikah itu seperti orang nyari pembantu, Pak. Ada juga itu, ya. Bukan karena Allah Ta'ala, bukan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begini,
Ini sering terjadi. Kenapa saya sampaikan penting, terutama tetangga dekat. Ini saya anggap tetangga dekat bapak-bapak sekalian. Ya. Ketika terjadi perpisahan, kan dibilang Allah, gimana? Gimana? Kalau kamu mengambil yang baik, kalau ketika kamu mengambil dengan yang baik, gimana? Gimana ayatnya, Mas? Di dalam juz 2 itu, mata ambil ma'ruf itu, ya, au tasrihum bi ihsan. Ya. Kalau kita mengambil istri dengan cara baik-baik, melamar, ya kan, bahkan lamarannya itu, bahkan nikahnya aja pakai bertarung segala macam itu, ya kan, kalau orang Betawi pakai palang pintu kan, ya, lagian dinyalain mercon segala macam itu. Ya, dengan cara yang baik, yang kalau itu dianggap baik, katakanlah itu baik gitu, misalnya, naudzubillah. Ya, kalau katakanlah misalnya cara ngambilnya yang baik, maka ketika berpisah itu harus lebih baik. Dan ternyata enggak, kebalikan. Ketika nikah baik-baik, ketika berpisah, gimana Mas Panji? Naudzubillah wa iyyabillah min dzalik. Enggak, Bapak yang Bapak tahu, ketika nikah baik-baik, tapi ketika berpisah baik-baik pula enggak, Pak? Hah? Bahkan rebutan harta, betul? Ya kan? Ini kan tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Padahal Allah pakai bahasa ihsan. Jadi kalau mengambil seorang istri dengan cara yang ma'ruf, tahu nggak ma'ruf? Baik. Au tasrihum bi ihsan. Kalau berpisah harus lebih baik daripada itu. Tahu nggak ihsan? Misal nih, saya kasih contoh, Pak. Kalau ma'ruf itu begini. Pak Jarwadi, ya, suatu ketika memberikan saya hadiah, ya, 100 juta kepada saya, begitu kan? Karena beliau punya duit, dan ketika itu saya nggak punya duit misalnya. Dia tidak hutang, ngasih hadiah aja 100 juta, ya, 100 juta dikasih. Dan itu biasa, Pak, di kalangan orang kaya biasa, Pak, ngasih uang 100 juta itu biasa. Yang nggak biasa di Bukit Cengkeh. Ya, biasa itu ngasih hadiah ketika melihat temannya kesulitan. Tidak utang, beda utang. Kalau utang miliaran yang ngasih begitu, Pak. Begitu ya, Pak Adnan, gitu ya. Pak Adnan pasti tahu itu. Banyak temannya begitu kali. Ya kan? Lalu kemudian suatu ketika Pak Jarwadi rezekinya tidak seluas yang ketika dia memberikan hadiah kepada saya, dan gantian suatu ketika saya diberikan anugerah oleh Allah SWT, rezeki yang berlebih, dan saya balas suatu ketika. Karena ketika saya kesulitan, Pak Jarwadi memberikan 100 juta, suatu ketika beliau kesulitan dan saya dalam keadaan rezeki yang luas, saya kasih 100 juta. Itu namanya ma'ruf. Itu namanya baik. Ya. Kalau ihsan, ya, di surah An-Nahl gitu, innallaha, kalau habis Jumatan itu loh, bukan habis Jumatan, habis apa? Khutbah akhir biasanya, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, kan begitu, wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau pas begitu kan injury time itu, akhir khutbah, bapak-bapak ngantuk makanya nggak denger, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Oh, itu ngantuk-ngantuknya itu, ketika khutbah ngantuk-ngantuknya itu, khotib kadang-kadang menyampaikan pesan itu, ya kan? Saya bilang itu adil, 100 juta dibalas dengan 100 juta, itu namanya ma'ruf, itu namanya adil. Di samping ma'ruf juga adil, di samping adil juga ma'ruf, itu ma'ruf namanya. Tapi suatu ketika Pak Jarwadi memberikan saya karena saya kesulitan 100 juta, lalu kemudian suatu ketika pula saya balas dengan 200 juta, itu baru namanya ihsan. Faham, Pak? Biar bisa membedakan antara ma'ruf dan ihsan, ya.
Bapak suatu ketika nempeleng saya tanpa sebab, misal, ya enggak sampai naudzubillah lah, orang sini mah baik-baik. Nempeleng saya tanpa sebab, terus saya balas dengan tempeleng, itu namanya adil, ma'ruf. Loh begitu Pak. Tapi ketika Bapak nempeleng saya kagak balas, itu ihsan namanya. Wah ini yang bahaya ini, nanti bahaya ini, sudah daftar jadi wali yang begini ini. Dan yang nggak terima nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bedanya ihsan sama ma'ruf. Ya. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, itu sebenarnya nggak dicontohkan Rasul. Ya. Sebenarnya nggak dicontohkan Rasul, karena itu waktu di zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ya, itu diwajibkan Pak, seluruh Jum'ah, seluruh khotib untuk selalu berpesan, ya, berpesan ayat itu untuk mengingatkan orang-orang yang bertikai waktu itu, orang-orang Khawarij, yang orang-orang Syiah itu, sama waktu itu berantem Pak, bertengkar, ya kan? Maka ketika disampaikan itu menjadi adem. Makanya masa urusan soft aja kita bertengkar, jangan sampai, ya kan? Karena keyakinan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Amin. Karena kita mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini anugerah Allah. Ada yang mau mengingatkan, ya. Orang mengingatkan itu beban moral loh Pak. Ya. Jadi jangan anggap bahwa yang bertugas untuk mengingatkan ini para asatidzah, para guru, para ustadz. Enggak, bapak-bapak sebagai seorang muslim mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Gimana sih Pak kalau wajib itu? Wajib itu kalau dijalankan gimana Pak? Mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan dosa. Nah ini yang enggak boleh. Ini kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan, ya. Mungkin itu pagi hari ini minimal kita bisa membedakan, memperbaiki ibadah kita dengan memperbaiki akhlak kita terhadap keluarga kita, termasuk diri kita sendiri, terhadap istri, terhadap anak. Karena Rasulullah pun bilang ittaqullaha fin nisa, kan gitu, ya. Jangan jadikan istri kita itu pembantu, ya. Ingat istri kita itu kan sangat familiar itu kan, minas sulb, ya, terbuat daripada bagian dari tulang rusuk, bukan tulang kaki Pak, tulang rusuk, ya. Kalau tulang kaki boleh istri jadikan pembantu, istri jadi tulang rusuk yang dekat dengan jantung, yang dekat dengan hati, ya. Ya harus dengan hati, membina mereka dengan hati. Mungkin itu karena dari Asy-Sya'bi, ya, dan Ikrimah, beliau meriwayatkan ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya bilang tadi ayat 21 ya kalau nggak salah di surah An-Nisa itu, ya. Rasulullah bilang annahu qol, sungguhnya Rasulullah bersabda, ya, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah ya kepada Allah dalam urusan wanita, dan istri bapak adalah seorang wanita. Summaslaltum furujahunna bikalimatillah, bapak menghalalkan farjinya karena kalimat-kalimat Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kata Rasulullah, dan sungguh kalian mengambil wanita-wanita itu, karena amanat Allah, bukan sekedar take over, mengambil dari walinya, orang tuanya, diambil tanggung jawabnya kepada Anda, bukan. Makanya saya punya saudara perempuan Pak, saya punya saudara perempuan satu-satunya. Saya selalu berpesan kepada dia, jangan pernah menuntut laki-laki mengenai nafkah, walaupun itu
hak. Tapi Bapak juga sebagai laki-laki, mohon maaf ini, jangan bersikap semena-mena, karena kewajiban Bapak untuk menafkahi itu clear.